Selamat pagi Bu Fitri. Iya. Nanti kan kita akan ada kegiatan Iya. di sini. Iya. Nanti tujuan di Pak Ben ingin memberikan pembelajaran nanti, layanan tadi nanti. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Oh iya Bu, jadi begini, karena nanti itu materinya berkaitan dengan kecerdasan emosi atau emotional intelligence, emotional quotient. Jadi yang saya harapkan itu anak-anak nanti bisa mengenali perasaan atau emosinya itu bagaimana, dan setelah itu anak-anak bisa melakukan respon yang sesuai. Jadi misal marah, ya marahnya tidak terlalu bagaimana, kalau mereka sedih juga bisa mengendalikannya dengan harus bagaimana sih kalau sedih itu bagaimana. Dan setelah itu mereka juga saya harapkan itu bisa mengenali perasaan emosi orang lain. Jadi mereka bisa berempati, bisa kalau temennya sedih itu bagaimana, temennya bahagia itu harus belajar untuk gitu, mengenal ekspresi emosi. Oke. Lalu area pengembangan apa yang nanti ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu sebenarnya kalau pada dasarnya di setiap pembelajaran itu saya pengen itu suasana kelas selalu nyaman ya Bu ya. Nyaman, aman, itu yang pertama. Terus yang selanjutnya saya baru masuk ke prosesnya, ke kontennya, yaitu saya pengen ya menyelipkan kalau kurikulum merdeka itu kan diferensiasi. Jadi saya ingin memasukkan itu ke dalam pembelajaran saya. Pasti karena kelas 7 ini kan juga kurikulumnya juga kurikulum merdeka. Berarti nanti yang area yang ingin dikembangkan itu pembelajaran yang menyenangkan, iya. biar tadi tidak bosan gitu ya. Lalu untuk diferensiasinya nanti strategi atau persiapan apa yang ingin dicapai? Kalau untuk diferensiasinya sendiri, saya itu sudah kalau di awal kelas 7 itu mereka kan sudah saya asesmen untuk mengetahui gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu kan jadi profil belajar. Dan sudah saya sampaikan ke anak-anak, ini loh yang auditory, yang kinestetik, terus yang visual. Jadi nanti anak-anak kemungkinan akan saya bagi kelompok untuk melakukan sesuai dengan profil belajar mereka, tugas proses belajar sesuai dengan profil belajar. Strateginya seperti itu. Lalu dalam diferensiasinya itu strateginya mungkin bisa diceritakan apa penyampaian pembelajarannya, misalnya pakai video atau apa kayak gitu untuk membedakan kan profil nih. Itu seperti apa? Kalau yang auditori mungkin nanti itu ya. Kalau auditori itu lebih ke video, mendengarkan. Memang videonya banyak mendengarkannya. Terus yang kinestetik itu nanti mereka akan observasi di lingkungan sekolah, dan untuk yang visual itu nanti mereka akan berekspresi, melihat bagaimana sih ekspresi emosi-emosi yang muncul. Sesuai sama yang di RPP-nya gitu ya. Iya, itu. Oke, terima kasih Pak Beni. Sukses selalu, semoga nanti berjalan lancar. Selamat menjalankan. Siap, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bila Pak Andi sebagai BP saya, BP Guru Penggerak. Jadi di sini kemarin kan kita sudah melaksanakan pra-observasi akademik, kita sudah melakukan observasi di kelas, supervisi akademik. Nah, sekarang tahapan selanjutnya adalah pasca observasi. Jadi di sini nanti saya akan bertanya kepada Pak Beni tentang kegiatan kemarin yang telah kita lakukan. Oke, sebenarnya saya ucapkan terima kasih waktunya kali ini. Jadi dari kemarin apa yang telah kita lakukan dari pra-observasi, saya sendiri melakukan observasi akademik kepada Pak Beni. Bagaimana perkataan Pak Beni? Jadi kalau perasaan saya ketika saya mengajar dengan
lebih baik lagi, itu pasti ada rasa kepuasan, rasa puas, rasa senang gitu. Walaupun ya mungkin belum sempurna, tapi ada rasa puas dan senang. Senangnya, puasnya itu seperti apa? Puasnya dalam artian saya bisa menambah, mengupgrade diri ya, untuk melakukan pembelajaran yang benar-benar yang sistematik, berdiferensiasi sesuai tahapannya, terus bagaimana saya memberikan materinya kan. Terima kasih. Jadi apa ya, mempunyai pengetahuan pertama dalam diferensiasi, tahapan diferensi untuk di kelas gitu ya Pak. Iya. Sebelum berlanjut, saya ingin tanya nih, tujuan kita melakukan percakapan dari kemarin sampai sekarang, dari pra sampai pasca ini, tujuan apa yang ingin Pak Benny kendaki? Ya, dari kemarin kan memang persiapan dari pra, terus ketika observasi, terus pasca sekarang. Ini saya ingin menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran yang diferensiasi yang sudah saya lakukan kemarin. Terus kekurangannya kira-kira apa sih yang perlu saya perbaiki? Oke, lalu tadi Pak Benny bilang ada kekurangan gitu ya? Iya. Kekurangan kemarin itu yang Pak Benny anggap kekurangan itu yang seperti apa? Mungkin ketika saya membagi kelompok dalam sebagai profil belajar, kemarin ada 3 kelompok ya, itu mungkin anak-anak itu mungkin agak sedikit lupa, walaupun dulu sudah pernah saya sampaikan gaya belajarnya ini mungkin karena kadang-kadang dipakainya jadi anak-anak lupa. Terus selanjutnya mungkin gangguan ketika ya waktu yang pendek ya, jadi ketika anak-anak melakukan observasi mungkin kurang lama kan gitu. Jadi seperti itu. Berarti kekurangannya tadi pada profil pembagian kelompoknya Iya, ya, anak-anak masih bingung mungkin profilnya seperti apa, terus waktunya yang terbatas. Oke, dari kekurangan ini berarti Pak Benny itu mempunyai kedepannya itu seperti apa? Ke depannya harapan saya Dari yaitu kekurangannya itu agar saya ya bisa istilahnya bisa memperbaiki cara belajar saya, cara mengajar saya. Terus bagaimana saya harus menyampaikan materi berdiferensiasi tadi, membiasakan ada auditori, ada visual, ada kinestetik, bagaimana saya membiasakan. Lalu untuk menanamkan disiplin positifnya, budaya positifnya, untuk pelaksanya dalam pembelajaran. Saya bisa istilahnya menanamkan disiplin positif, terus kesepakatan kelas yang harusnya istilahnya ketika mengajar itu bagaimana awalannya, terus memberikan kesepakatan kelas agar kelas itu menyenangkan, materinya bisa tersampaikan dengan menyenangkan. Kalau gitu berarti lebih berpihak kepada siswa. Oke, yang telah dilakukan nih pada saat pembelajaran, maksudnya hal yang akan Bapak pertahankan atau akan Bapak kembangkan? Mungkin yang ingin saya pertahankan yaitu kesepakatan kelas yang saya mengajar, disiplin positif ya, terus selanjutnya ya pembelajaran yang diferensiasi dan berpihak pada itu yang akan saya pertahankan. Mungkin juga bisa lebih dikembangkan dengan metode yang lain. Ya. Oke, kira-kira kapan itu Bapak ingin melakukan itu? Maksudnya kan ingin mempertahankan ini, tidak akan menambah itu, rencananya tuh kapan Bapak ingin? Ya mungkin secepatnya ya Bu ya, dalam artian ini kan sudah akhir tahun ajaran, jadi mungkin nanti di tahun ajaran setelah saya evaluasi, mungkin nanti di tahun ajaran baru kita perbaiki, kita laksanakan. Lalu kira-kira nanti untuk melihat capaian dari rencana Pak Benny ini, di pelaksanaannya dikatakan berhasil. Kalau misalkan itu berapa keberhasilannya? Kalau mungkin saya kasih skor 1 sampai 10 itu ya baru 7,5 ya, karena belum membiasakan gitu, baru awal-awal gitu kan 7,5. Bisa lebih Pak, misalnya? Pasti bisa. Bisa. Berarti kalau bisa lebih, berarti apa lagi yang perlu dikembangkan dari rencana Pak Benny? Iya, kembangkannya dalam mungkin ya tadi metodenya, terus medianya. Berarti lebih pengaruh ke media belajarnya ya. Oke, lalu dalam menentukan keberhasilannya itu
misalkan adakah peran dari teman atau apa biar nanti bisa ikut menilai atau apa itu perkembangannya? Tentu ada peran ya Bu ya, dalam artian ketika saya mengajar ini kan saya tanyakan kekurangannya saya apa sih gitu kan, terus RPL sebelum saya istilahnya RPL atau RPP sebelum saya laksanakan juga pasti saya komunikasi dan diskusi sama ya teman-teman rekan sejawat juga. Oke Pak, terima kasih Pak Firly. Lalu yang terakhir dari percakapan kita hari ini setelah pasca observasi, kesimpulan apa yang Bapak bisa ambil? Dalam artian kesimpulan yang saya ambil itu ya berarti pembelajaran itu kan bisa terus berkembang, terus bisa harus selalu berkembang, harus selalu update karena ya dunia anak-anak itu juga semakin lama kan berkembang juga. Kita harus semakin mengupdate diri bahwa pembelajaran itu ya bukan seperti itu saja, tapi ya kita ya harus menyesuaikan. Jadi bahwa anak itu akan berkembang juga usianya. Iya. Terutama digital juga akan mempengaruhi. Jadi bagaimana seperti guru itu harus mengupgrade dengan memberikan pembelajaran yang lebih diferensiasi. Ya sesuai ya, sesuai sekarang berdiferensiasi kan, mungkin nanti ada lagi kan. Oke Pak Firly, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk anak-anak bangsa. Terima kasih ya Pak.